Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama. Puluhan santri pingsan dan harus dirawat saat hadiri peringatan Hari Santri di Merauke. Polda Papua Barat menyita setengah kilogram ganja dari 4 tersangka. Kabupaten Merauke kekurangan dokter spesialis. Puluhan santri terpaksa digotong keluar lapangan saat memperingati Hari Santri Nasional yang dipusatkan di pesantren Al-Munawaroh, Merauke, Sabtu lalu. Sebagian merasa pusing dan pingsan akibat tidak kuat kepanasan di lapangan selama mengikuti upacara. Mereka dibawa ke tempat teduh dan ditangani langsung para guru yang cukup kewalahan karena harus menangani puluhan murid yang jatuh lemas. Rasanya gimana tadi? Kepanasan apa gimana? Kepanasan ya. Memang tidak biasa seperti ini upacaranya. Biasanya nggak selama ini. Nggak selama ini. Tapi panasnya gimana? Hari ini kamu rasakan seperti apa? Panas. Ya panas sekali ya. Tadi rasanya seperti apa, Gi? Pusing ya. Kenapa? Panas memang. Panasnya ya. Memang panasnya luar biasa nih. Memang tidak biasa seperti ini panasnya. Ini panas sekali. Memang gimana rasanya tadi? Biasanya pusing. Pusingnya. Kamu kenapa tadi? Pusing kunang-kunang, Pusing, rasa kunang ya. Kenapa memang? panas. Panas ya. Memang panasnya tidak seperti biasa ini ya. Iya, Panas sekali. iya. Nggak biasanya yang saya rasakan. Dalam peringatan Hari Santri tersebut, Sekda Merauke Ruslan Ramli menghimbau santri tidak terlibat tawuran antar pelajar yang akhir-akhir ini marak terjadi. Tawuran itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak ada masalah yang tidak ada WO-nya. Saya kira orang-orang tua kita seluruhnya wajib untuk mengajak anak-anak kita yang selalu tawuran itu untuk sama-sama kita memberikan pembinaan, kita memberikan pendidikan kepada mereka untuk tidak lagi terjadi. Sama-sama kita ingin mengisi kemerdekaan, bukan lagi mempersoalkan identitas, bukan mempersoalkan kesukuan dan lain-lain, tapi kita adalah satu. Karena Indonesia itu besar, Indonesia itu berdiri tegak sampai akhir zaman ketika perbedaan itu menjadi kekuatan, bukan karena kita sama. Peringatan Hari Santri di Merauke tahun ini dilangsungkan secara sederhana di pesantren Al-Munawaroh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat menyita setengah kilogram narkotika jenis ganja dari 4 orang tersangka yang berperan sebagai pemodal, pengedar, dan kurir. Direktur Narkoba Polda Papua Barat Kombes Agustinus Indra Napitupulu mengatakan mereka ditetapkan menjadi tersangka. Salah satunya berdasarkan tes urin yang positif sehingga membuktikan mereka menggunakan ganja. Kita melakukan penangkapan terhadap tersangka PR alias E alias A yang beralamat di Jalan Percetakan Negara, Kelurahan Sanggeng, Manokwari. Kemudian dari situ juga dilakukan penangkapan, ditemukan BB narkotika jenis ganja. Selanjutnya atas penangkapan PR alias E alias A, kita memperoleh informasi bahwa ganja tersebut dia dapatkan dari tersangka AH alias A. Terhadap keduanya dilakukan upaya paksa penangkapan dan penggeledahan. Ditemukan barang bukti ganja yang disimpan di rumahnya, di mana narkotika jenis diperoleh dengan cara dibeli secara langsung dari Jayapura. Kemudian seluruh tersangka dan barang bukti kita bawa ke kantor di Tres Narkoba untuk proses hukum selanjutnya. Seluruhnya barang bukti ganja tersebut sebanyak 444,31 gram setelah kita pertimbang dengan berat. Keempat tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman kurungan pidana 20 tahun penjara. Ganja yang beredar di Manokwari sebagian besar berasal dari Jayapura yang diselundupkan dari Papua New Guinea. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.
Kapolda Papua meminta anak buahnya tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Irjen Matius Fakiri juga meminta polisi mengurangi penggunaan media sosial serta menerapkan hidup sederhana. Yang pertama mungkin kurangi medsos. Medsos ini kan membawa maut juga. Maunya untuk orang-orang tapi rupanya itu maut juga neraka. Sehingga saya minta kita jangan pamer-pamer, sudah bergaul sebagaimana kita biasa di Papua, main ke masyarakat. Kalau punya apa-apa ya berbagi dengan sesama keluarga, sesama lingkungan. Tidak ada yang hebat. Sebenarnya wartawan dulu kan di daerah itu dulu biasa macam Fabio. Cuma emang karena Polri dari Sorotan tidak apa-apa ini cermin bagi anggota Polri untuk merubah perilaku yang tidak disukai masyarakat. Jadi kuncinya itu mulai dari kami Pak saya, semoga nanti oleh Kapolres, Kapolsek, sehingga anggotanya yang kami bawain itu bisa mencontoh ke komandannya supaya itulah yang bisa kita ubah. Terus kita ingatkan, saya mengingatkan kan kita sudah tahu anggota kita siapa-siapa yang suka penasihat apa kata Fabio di TikTok selama saya minta berhentikan. Presiden Jokowi di hadapan seluruh Kapolda di Istana Negara meminta seluruh anggota Polri, khususnya pimpinan agar tidak hidup pamer. Belakangan citra polisi diakui terpuruk akibat ulah oknum tertentu yang terlibat narkoba dan pembunuhan. Selain itu, polisi juga kerap disorot karena sering pamer kekayaan di media sosial. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. BPOM telah mengeluarkan daftar merek obat sirup yang dilarang dikonsumsi anak-anak. Ada 5 merek obat sirup yang dilarang dijual di toko obat karena masih dalam penelitian BPOM. Untuk menjamin kesehatan anak-anak, seluruh apotek di Merauke sudah menarik merek 5 obat tersebut. Kelima obat tersebut yakni Thermorex Sirop, Flurin DMP Sirop, Unibaby Batuk dan Flu Sirop, Unibaby Demam Sirop, dan Unibaby Demam Drops. Untuk sementara khusus produk sirup anak yang kategori obat bebas dan obat bebas terbatas itu karena saat ini masih ada penelitian lanjutan terhadap obat-obat sirup yang lain oleh BPOM dan industri farmasi, sehingga diharapkan instruksi dari Kemenkes tanggal 18 Oktober 2022 itu masih tetap dilakukan. Artinya produk sirup obat anak yang lainnya yang belum dinyatakan positif cemaran EG tersebut masih tetap dilarang untuk dijual. Kemenkes mengambil langkah mendahului dari sisi menginstruksikan sarana fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia untuk tidak menggunakan produk sirup khusus untuk anak yang kategori obat bebas dan obat bebas terbatas tersebut, untuk meminimalisir jangan sampai adanya penggunaan obat itu sehingga menambah lagi jumlah pasien anak yang masuk ke rumah sakit. Nah, surat itu sudah beredar dan kemarin sudah ada hasil tindak lanjut dari BPOM terkait adanya 5 produk jenis obat yang diduga mengandung cemaran EG dan EG. 5 obat sirup yang ditarik sementara dari peredaran tersebut diduga mengandung etinel glikol di atas batas ambang yang diduga menjadi pemicu gagal ginjal terhadap anak-anak. Saat ini sekitar 200 anak-anak dirawat di rumah sakit akibat gagal ginjal dan 108 diantaranya meninggal dunia. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ikatan Dokter Indonesia IDI Merauke saat ini sangat membutuhkan dokter spesialis agar pelayanan kesehatan bisa maksimal dan memuaskan. Di Merauke saat ini ada 200 dokter yang bertugas melayani kesehatan masyarakat dan 1 orang dokter diasumsikan melayani 1.000 orang. Namun menurut Ketua IDI Merauke Mario Simatupang, jumlah tersebut belum menutupi kebutuhan dokter spesialis seperti spesialis jantung dan mata yang hingga saat ini belum ada di Merauke. Kita
kita ID Merauke itu mewakili 2 kabupaten, Merauke dan Mapi, dan jumlah seluruhnya hampir kurang lebih 203. Dan itu sudah menyebar di seluruh puskesmas di Kabupaten Merauke dan Mapi. Dan untuk kebutuhannya mungkin 1 dokter untuk 1.000 penduduk sudah bisa mencukupi. Tapi untuk dokter spesialis mungkin kita masih berusaha untuk menambah dokter spesialis yang kosong seperti mata, terus seperti dokter spesialis jantung, agar pelayanan di Merauke dan Mapi bisa terlayani. Dalam memperingati HUT ke-72, ID Merauke menggelar jalan sehat dan senam Zumba. Kegiatan dipusatkan di areal Taman Kapsul Merauke. Dalam kegiatan tersebut juga disediakan door prize bagi warga Merauke sebagai wujud kebersamaan dengan warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Prihatin dengan nasib Palang Merah Indonesia Merauke yang hingga saat ini masih kekurangan stok darah. Puluhan warga yang tergabung dalam klub motor di Merauke menggelar aksi donor darah yang dilangsungkan di Jalan Mandala, Merauke. Ketua Pelaksana Donor Darah mengatakan kegiatan tersebut dilangsungkan juga dalam rangka Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober mendatang. Dalam kegiatan donor darah ini berhasil terkumpul 40 kantong darah yang langsung disumbangkan ke PMI Merauke. Harapan kami di sini bisa mendapatkan lebih dari 40 labu sesuai target. Kondisinya karena dari PMI juga kekurangan labu darah. Soalnya kita lihat di media sosial tuh banyak dari masyarakat Merauke ini yang meminta untuk pendonor darah itu untuk kebutuhan mereka pribadi. Jadi kami berkesimpulan kemungkinan dari PMI ini ada kekurangan labu darah. Jadi kegiatan sosial ini kami lakukan rutin setiap tahunnya di bulan Desember untuk salah satunya menyambut Hari Sumpah Pemuda. Jadi memang rutin kami lakukan di setiap tahunnya. PMI Merauke hingga saat ini masih kekurangan stok darah karena permintaan darah oleh masyarakat sangat tinggi. PMI Merauke selama ini mendistribusikan darah ke 3 rumah sakit besar di Merauke, yakni Rumah Sakit Bunda Pengharapan, RSUD Merauke, dan RSTNI Angkatan Laut Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia mengadakan ujian sertifikasi perawat di Mimika karena saat ini masih banyak tenaga perawat yang belum bersertifikasi. Kegiatan uji kompetensi ini diikuti sebanyak 20 tenaga medis yang terdiri dari 13 perawat asli Papua dan 7 non-OAP. Untuk periode ketiga ini sesuai dengan PR yang dikasih oleh Pak Wakil Bupati pada saat peresmian kantor Onai Rumah PPNI di daerah SP1, PR-nya itu para perawat yang belum memiliki STR. Nah, ternyata di Kabupaten Mimika itu cukup banyak. Dengan kemampuan yang terbatas, kami selalu berupaya, tapi ini hasil maksimal yang kami dapat. Jadi untuk hari ini perawat vokasinya yang akan mengikuti kegiatan ujian kompetensi ini jumlah perawatnya 20 orang. OAP-nya itu terdiri dari 13 orang Bapak dan non-OAP itu 7 orang. Ada ASN juga, ASN-nya 7 orang dan non-ASN 13 orang yang saat ini akan mengikuti kegiatan dan besok hari. Ujian sertifikasi ini dibuka secara resmi oleh pelaksana tugas Bupati Mimika, Johannes Retop. Bupati mengatakan ujian kompetensi perawat wajib dilakukan karena rata-rata seluruh tenaga kesehatan di Mimika belum mengikuti ujian kompetensi. Ia berjanji di masa akan datang seluruh tenaga kesehatan di Mimika harus mengikuti ujian tersebut. Tenaga nakes yang ada di Kabupaten Mimika harus semua mempunyai sertifikat tanda registrasi untuk bisa bekerja di fasilitas kesehatan baik di pemerintah maupun swasta. Nah, saat ini kan kesehatan cukup banyak yang belum mendapatkan kesempatan untuk mengikuti ujian kompetensi nasional untuk mendapatkan STR ini. Sehingga ini hari ini
organisasi profesi melalui PT ini mereka coba memfasilitasi. Saya berharap nanti ke depan pemerintah yang memfasilitasi kondisi ini agar semua bisa terjadi. Coba yang belum, mereka sudah menyelesaikan pendidikan D3, menyelesaikan S1, tapi belum mempunyai surat tanda registrasi, sehingga dia bekerja tidak sebagai tenaga kesehatan. Ujian sertifikasi nakes merupakan salah satu syarat bagi seorang perawat agar dapat bekerja di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di pemerintahan maupun swasta. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pelantikan penjabat gubernur 3 daerah baru yakni Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah rencananya akan digelar pada 27 Oktober mendatang. Warga Merauke berharap pelantikan 3 penjabat gubernur di provinsi baru tersebut tidak tertunda karena roda pemerintahan sudah harus segera berjalan. Besok tanggal 27 mau pelantikan gubernur Papua Selatan lagi. Diharapkan supaya janji-janji yang kemarin jangan cuma janji saja. Kalau bisa ya dilanjutkan yang sebelum-sebelumnya yang tertunda, mohon diterapkan yang lebih baik lagi. Selama ini memang sudah pernah ada janji, artinya di rencana pelantikan tapi tertunda ya? Ya tertunda terus kalau bisa ya besok semoga jangan. Pejabat gubernur Papua Selatan secepatnya, karena kita sering mendengar ditunda. Semoga kan setelah adanya pelantikan semoga ada perkembangan di daerah Merauke ini. Karena ada 3 gubernur yang akan dilantik di Istana Negara, semoga tidak ada penundaan lagi dan secepatnya dilantik. Setelah dilantik nanti, ketiga penjabat gubernur tersebut bisa langsung bekerja selama masa transisi 2 tahun hingga terpilih gubernur baru melalui proses pemilu pada tahun 2024. Presiden Jokowi belum lama ini mensahkan Undang-Undang Pemekaran Wilayah 3 provinsi baru di Papua, sehingga saat ini Papua sudah terbagi menjadi 4 provinsi. Pemerintah beralasan penambahan provinsi salah satunya untuk mempercepat pembangunan di Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Kampung Ugar, Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, masuk dalam kategori 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ATWI 2022. Sabtu pekan lalu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Sandiaga Uno bersama rombongan mengunjungi desa wisata tersebut. Di Pelabuhan Kampung Ugar, Sandiaga disambut meriah warga dengan tarian titir tumor sebagai salah satu prosesi adat. Menteri menaruh pita ke sebuah pohon tua dekat makam keramat sebagai simbol Sandiaga telah diterima di desa Kampung Ugar. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Desa Wisata Kampung Ugar untuk tembus 50 desa wisata terbaik Indonesia, Desa Wisata Indonesia Bangkit. Dan hari ini kita melihat keindahan alam, keluhuran budaya, serta produk-produk ekonomi kreatif yang akan nanti ditampilkan sebagai souvenir dan juga terobosan di mana desa wisata ini akan kita tingkatkan melalui promosi, melalui pendampingan bersama dengan mitra kita Astra. Kita akan angkat Kampung Ugar ini betul-betul untuk menjadi destinasi berkelas dunia. Kampung Ugar memiliki beberapa objek menarik, antara lain Goa Vertikal Sariga dan Goa Vertikal Baitabin. Selain itu, di Pantai Kidai Magen, wisatawan bisa menikmati keindahan matahari terbenam atau sunset. Selain pemandangan alam, wisatawan juga bisa bertualang menikmati beragam kuliner khas Ugar, salah satunya makanan khas ikan kakap yang dimasak dengan berbagai ramuan rempah-rempah lokal. Rian Tonai melaporkan dari Fak-Fak, Papua Barat. Lenggak-lenggok peserta lomba poco-poco membuai para penonton di gedung Wale Wangko Entrop, Kota Jayapura, akhir pekan lalu.
Gerak lincah para peserta membuat warga sekitar turut antusias menonton. Lomba poco-poco ini memang sengaja digelar pemerintah Kota Jayapura bekerja sama dengan Ikatan Perempuan Kawanua Kota Jayapura. Belasan tim ikut dalam kegiatan lomba poco-poco kreasi, di mana setiap tim terdiri dari 6 orang dan diberikan jatah waktu tampil selama 6 menit. Kegiatan ini mendapat sambutan positif warga yang begitu antusias menyaksikan acara ini. Ketua Umum K3 Kota Jayapura Pendeta Christian Warrow menyambut baik kegiatan ini. Menurut dia, lomba poco-poco merupakan bahasa persatuan bagi masyarakat di Kota Jayapura. Lomba poco-poco adalah sebuah bahasa persatuan yang dilakukan untuk kebaikan kota bersama kita, sebab kita yakin bahwa melalui lomba poco-poco ini akan terus memperkuat kebersamaan, sebab dalam tubuh yang sehat, jiwa yang sehat, pikiran yang sehat, kita akan melihat kota yang sehat akan dikuatkan kembali. Selain sebagai hiburan rakyat, kejuaraan poco-poco kreasi ini dilangsungkan untuk mencari atlet muda poco-poco yang saat ini sudah masuk dalam cabang olahraga di PON 2024 di Sumut nanti. Kegiatan ini memperebutkan piala bergilir dari Ketua Pembina Ikatan Perempuan Kawanua Kota Jayapura dan juga mencari bibit unggul daripada kegiatan ini untuk dilaksanakan dan dipakai untuk kegiatan yang nasional. Kegiatan yang untuk atlet yang dipakai untuk persiapan lomba nasional. Pemenang atau juara satu dalam lomba poco-poco kreasi IPK Kota Jayapura tahun 2022 diraih tim WHDI Kota Jayapura yang berhak membawa pulang piala bergilir. Kami wanita Hindu Dharma Indonesia Kota Jayapura berterima kasih banyak sekali karena kami diberi kesempatan untuk mengikuti event yang sangat luar biasa ini. Poco-poco merupakan suatu gerakan tarian atau senam yang diiringi musik. Senam poco-poco saat ini sudah masuk dalam cabang olahraga resmi di setiap kejuaraan yang digelar nasional maupun ajang internasional. Isa Maulana melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita Papua hari ini. Saya Yunirum Barar beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.